Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan pertemuan ini akan kita bahas tentang segmentation. Jadi salah satu tahap pertengahan di dalam image processing setelah kita lakukan pre-processing, kemudian di situ kita perbaiki kualitas citranya. Biasanya yang tahap berikutnya yang kita lakukan adalah melakukan segmentasi. Segmentasi ini ada apa? Segmentasi adalah sebuah proses teknik di mana tujuan utamanya di sana memisahkan objek-objek yang ada di dalam image tersebut. Jadi terutama objek-objek yang akan kita evaluasi. Di tahap pre-processing, objek-objek tersebut kita perdetail, kita tonjolkan, kita tampakkan perbedaannya antara objek tersebut dengan objek yang lainnya yang tidak diperlukan atau dengan background. Nah, di segmentasi di sini benar-benar diambil objek tersebut, dipisahkan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Karena di dalam sebuah image biasanya terdapat lebih dari satu objek yang akan dievaluasi. Nah, segmentasi tujuannya di situ merubah. Nah, jadi secara definisi biasanya segmentasi digunakan untuk memisahkan gambar ke dalam satu atau lebih ROI. Jadi dalam sebuah gambar di situ kalau misalkan dipisahkan ya, kalau dipisahkan ke dalam satu berarti di situ objeknya dalam gambar image tersebut hanya satu atau lebih, berarti di situ banyak objek. ROI adalah region of interest. Apa itu region of interest? Region ini adalah area interest yang diinginkan, yang akan diproses, yang akan dievaluasi, yang akan objek-objek yang diidentifikasi sebagai objek tersebut adalah objek yang akan dianalisa. Belum melakukan proses analisa terhadap objek tersebut, tapi memisahkan dulu objek yang tersebut yang akan dianalisa. Misalkan dalam sebuah foto, di situ kita punya sebuah foto gambar di mana di dalamnya terdapat banyak foto wajah, misalkan di situ terdapat banyak wajah misalnya. Maka segmentasi, kalau kita misalkan mau mengidentifikasi seseorang, maka kita perlu memisahkan wajah-wajah tersebut satu persatu. Misalkan di dalam satu foto ada 10 wajah, berarti kita harus mengambil setiap wajah tersebut. Nah, segmentasi tujuannya mengambil setiap wajah tersebut. Belum menentukan ini wajahnya si A, ini wajahnya si B, ini wajahnya si C, belum sampai ke sana. Kalau sudah menentukan ini si A, si B, si C, nah itu tahap di proses berikutnya. Nah, di segmentasi di sini tahap memisahkan, mengambil wajah tersebut sebelum dievaluasi. Oleh karena itu tahap ini merupakan tahap yang cukup penting karena baik tidaknya proses pengambilan objek tersebut atau region of interest-nya, ROI-nya, ini akan menentukan hasil tahap berikutnya, yaitu recognition, pengenalan, atau interpretation. Interpretation berarti di sana melakukan interpretasi, di situ apakah ada sesuatu pada objek tersebut, tumor kah, ini tumor atau yang lainnya. Nah, di dalam teknik segmentation di sini dibagi menjadi dua macam, walaupun pembagiannya pada banyak referensi yang lainnya juga beda lagi ya. Pengelompokannya ada berbeda-beda. Nah, di sini kalau saya mengambil pada materi kali ini, saya kelompokkan menjadi supervised sama unsupervised sesuai dengan library yang kita gunakan ya. Nanti kita gunakan, ada di situ beberapa macam teknik. Nah, supervised berarti terawasi, unsupervised tidak terawasi. Artinya terawasi apa? Supervised itu apa? Terawasi itu bagaimana sih? Berarti di sana ada panduan yang digunakan untuk menentukan bahwa itu objek. Ada penanda terlebih dahulu. Itu supervised, ada penanda terlebih dahulu. Entah itu titik atau entah itu apa, color atau yang lainnya. Kalau unsupervised, segmentasinya bukan berdasarkan tanda-tanda tertentu. Jadi kita tidak perlu menandai objek tersebut terlebih dahulu. Kalau supervised kita perlu menandai di mana sih sebenarnya objek tersebut itu. Nah, itu berbeda antara supervised dengan unsupervised. Supervised di sini contohnya yang bisa kita tunjukkan beberapa. Di sini saya ambil contoh 4 aja, walaupun banyak teknik-teknik yang lainnya ya.
Contohnya yang sudah kita pernah lakukan itu thresholding, itu salah satu teknik supervised. Tandanya apa? Tandanya di situ nilai pixelnya, yaitu batas thresholdingnya, itu salah satu penandanya yang mengawasi. Jadi kalau misalkan diawasi di supervise, kalau misalkan pixelnya di bawahnya 100, dia akan berubah menjadi nilai 0. Kalau di atasnya 100, dia berubah menjadi 1, contohnya seperti itu. Itu thresholding. Ada batas threshold sebagai supervise-nya, pengawasnya, yang digunakan untuk menentukan outputnya itu seperti apa. Ini nanti ada beberapa teknik yang lainnya. Kalau di sini nanti kita tidak contohkan lagi dalam coding karena sudah kita lakukan di materi yang sebelumnya. Nah, nanti kita contohkan 3 materi ini: random walker, active contour, sama watershed. Unsupervised segmentation ini akan kita lakukan pada pertemuan berikutnya. Jadi kita bahas pertemuan kali ini 3 metode ini. Yang pertama, random walker. Jadi random walker di sini sebuah algoritma yang digunakan untuk menentukan segmentasi sebuah gambar dari sekumpulan penanda. Jadi di situ banyak penanda, berarti di situ sekumpulan penanda, berarti banyak penanda yang memberi label beberapa fase. Maksudnya adalah di dalam image tersebut dikelompok-kelompokkan penandanya. Biasanya fase yang dimaksud di sini adalah berdasarkan mau kita jadikan berapa sih, misalkan di situ objeknya di situ berdasarkan kedalaman warnanya, misalkan contohnya kedalaman warna berarti nilai pixelnya ya. Nah, itu juga bisa bisa 2 atau lebih, jadi penandanya bisa 2 atau lebih, artinya bisa dipisahkan menjadi 2 objek atau lebih gitu ya. Kemudian proses yang dilakukan di sini dilakukan yang namanya difusi anisotropik, yaitu sebuah penggabungan. Ini sebenarnya ilmu matematis ya, memang dekat antara informatik dengan matematik, apalagi di image processing. Jadi di sini ada proses diferensial sebenarnya di sana. Jadi penggabungan, berarti diferensial digunakan untuk melihat kedekatan antara sebuah titik pixel, nilai sebuah pixel dengan pixel di dekatnya. Apakah dia akan didifusikan apa enggak? Nah, ini tergantung kedekatannya. Kalau dekat, berarti dia digabungkan menjadi sebuah objek. Nah, berarti ditandai dengan penanda yang sama dengan pada label tersebut tadi, yang sama. Jadi disesuaikan dengan melacak ya, dimulai dari penandanya. Kemudian koefisien difusi lokal ini lebih besar. Jadi jika nilai pixel tetangga ini memiliki nilai yang sama, nah maka kemungkinan untuk digabungkan itu lebih besar. Artinya terjadi difusinya itu kemungkinannya jadi lebih besar jika memiliki nilai yang sama, artinya kedekatannya tadi ya. Kemudian label dari setiap pixel yang tidak diketahui, artinya yang bukan penanda, itu diberikan ke label penanda yang diketahui memiliki probabilitas yang tertinggi. Jadi kedekatannya, probabilitas yang tertinggi dengan penanda tersebut yang dicapai pertama kali ya selama proses penggabungan tersebut. Nah, tekniknya sebenarnya ini saya sudah buat ya supaya lebih cepat karena cukup panjang nanti codingnya. Jadi sama seperti tahap-tahapan yang sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Misalkan kita membuat sebuah random walker. Nah, di sini beberapa library yang kita butuhkan. Seperti biasa ada NumPy, Matplotlib. Kemudian tetap kita gunakan Scikit image. Nah, algoritma random walker dia berada pada library segmentation di sana. Modul segmentation.
kita gunakan random walker, kita gunakan. Kemudian ini kita gunakan untuk nanti menggambar sebuah blobs ya, objek-objek. Kemudian nanti kita kasih noise. Karena kenapa? Nanti supaya kita tahu perbedaannya apa sih, kenapa kita perlu menggunakan random walker. Kemudian ini library-nya yang kita perlukan. Kemudian yang pertama kita tidak ngambil gambar dari internet atau gambar punya kita sendiri. Kita coba create gambar black and white. Kemudian nanti kita berikan noise di sini. Jadi seperti biasa di sini binary blobs function yang digunakan untuk menggambarkan lingkaran-lingkaran. Kemudian kita buat sebuah acak ya, titik-titik acak. Jadi nanti di sana ada lingkaran-lingkaran yang saling bertumpuk dan macam-macam. Kemudian di sini ditambahkan noise-nya. Jadi sehingga kalau kita tampilkan gambarnya, hasilnya yang di sini, data di sini. Nah, noisy data yang di sini ya. Jadi blob tadi digunakan untuk menggambarkan ini ya, lingkaran-lingkaran. Nah, dengan acak, pola acak random, kemudian diberikan noise sehingga gambarnya seperti ini. Ini kalau kita segmentasikan biasa menggunakan thresholding atau yang lainnya sebenarnya kurang begitu baik ya, hasilnya kurang begitu bagus. Nah, karena itu kita coba menggunakan di sini random walker. Ingat tadi random walker adalah sebuah teknik segmentasi yang menggunakan penanda supervised. Oleh karena itu kita perlu membuat marker terlebih dahulu. Nah, di sini kita perlu membuat sebuah marker. Tentunya marker kita tetap ambil dari gambar yang sudah kita buat ya. Penandanya dari sana kita buat dari sana dengan memberikan nilai tertentu pada pixel yang nilainya ini kan di ring ya, outrinknya min 1 sampai 1, sehingga di sini kalau di bawahnya datanya lebih kecil, kurang dari min 0,95, maka akan dirubah menjadi 1. Kemudian kalau datanya lebih besar, artinya pixel ya, ini data ini kan array, dalam bentuk array masing-masing pixelnya. Ini 0,95, dia akan dirubah jadi, di atasnya 0,9 dia akan dirubah jadi 2. Nah, karena ini kalau kita lihat di sini markernya ada 3 warna. Nah, yang black berarti yang di luar itu tadi, di luar rentang di antara ini itu adalah yang black ya. Ini ditampilkan menggunakan model magma sehingga tampilnya seperti lava seperti ini.
Kalau kita markernya kita rubah menjadi grey juga bisa. Nah, sehingga kelihatan di sini ada bentangnya, ada yang tanda penandanya di sini. Sebagian aja nilai-nilai yang tertentu yang dirubah. Ini yang digunakan sebagai penanda. Ini yang disebut dengan penanda, ini disebut sebagai seed, ya. Seed atau benih. Benih. Nanti yang dari titik-titik inilah random walker, berjalan secara random ke segala arah. Nah, kemudian titik-titik yang belum ada penandanya, yang black di sini masih kelihatan black. Nah, itu akan dirubah sesuai dengan ini kedekatannya di sini kan. Ya, misalkan penandanya ini ya, di area sini ya. Di area sini putih, area putih ini sebagai penanda contohnya. Nah, di sini misalkan. Nah, di seberangnya ini nanti dilihat dekat apa enggak gitu ya. Sampai di sini kan ketemu batas, di sini sudah ekstrim. Berarti itu sebagai batasnya. Penanda yang lainnya berarti itu punya penanda yang satunya. Nah, caranya menggunakannya marker ini, nah kita cukup sederhana, cuman kita panggil aja random walker. Misalkan kita namai dengan image-nya dengan labels ya. Random walker, di situ data di sini berarti image-nya tadi, ini noisy data, kemudian marker ini penandanya. Ini menggunakan settingan berapa settingan, betanya di setting set 10. Kalau pengen tahu lengkap komponen-komponen dari random walker, teman-teman bisa cek di fungsinya di sini. Apa saja sih parameter-parameter yang bisa kita setting di situ, seperti yang biasanya yang kita lakukan. Ini baru kita tampilkan. Nah, hasil dari random walker kalau kita lihat di sini segmentasinya. Nah, kita lihat di sini objek-objeknya sudah terpisah dengan backgroundnya. Walaupun di sini masih banyak yang bertumpuk, makanya salah satu nanti ada segmentasi berikutnya, tahap berikutnya itu memisahkan objek-objek yang bertumpuk. Nah, ini nanti bisa kita gunakan waterset nanti ya. Nah, seperti apa waterset nanti kita coba. Nah, itu tentang random walker. Kemudian aktif kontur. Kalau aktif kontur ini metode yang menentukan, yang digunakan untuk segmentasi juga dengan teknik menyesuaikan spline terbuka atau tertutupnya ke garis atau ke tepi pada gambar. Nah, ujung gambarnya. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya model ini bekerja dengan meminimalkan energi yang sebagian ditentukan oleh gambar dan sebagian oleh bentuk spline-nya. Spline itu curve-nya itu ya. Jadi ditentukan dari apa? Di situ panjangnya sama kehalusannya. Curve-nya itu berkrik-krik atau kehalusannya apa enggak di situ nanti. Nah, minimasinya dilakukan secara implisit pada energi bentuk dan energi secara eksplisit. Jadi energi berdasarkan bentuknya dan energi citranya. Jadi image itu punya energi yang bisa kita kuantisasikan. Jadi kita bisa menghitung atau mendapatkan, misalkan kita punya sebuah image
Jadi image tersebut energinya berapa, itu ada caranya, tekniknya nanti ya, secara eksplisit. Nah, di sini beberapa library yang kita gunakan. Sebenarnya tidak perlu dimulai dari awal juga bisa ya. Nampi kan sudah, Matplotlib juga sudah, tinggal ini yang belum color, ini import data di sini, tapi nggak masalah biar kita tidak perlu run all terus per bagian, karena ini terpisah ya. Kalau materi yang sebelumnya kan nyambung terus, ini saya pisah-pisah. Kemudian ini sebenarnya tidak kita gunakan. Nah, sama dengan random walker, aktif kontur pun dia berada pada modul segmentation. Ini aktif kontur. Pertama kita ambil sebuah image astronaut ya. Ini astronaut kita masukkan dalam variabel image original, image o, image original, ini saya kasih nama image o, image original. Kemudian image ini dari citra originalnya, karena astronaut ini citranya berwarna color ya. Di sini saya rubah menjadi citra grey. Jadi dirubah menjadi citra grey. Kemudian di sini saya buat sebuah function karena supervise segmentation. Jadi algoritma aktif kontur itu adalah supervise, terawasi. Nah, di sini saya gunakan lingkaran sebagai penandanya. Jadi nanti ini di sini nanti image-nya itu astronot, gambar seorang astronot. Gambarnya itu kita tampilkan dulu aja ya. Coba. Nah, ini gambar astronot. Kita coba segmentasi area kepalanya di sini. Kita ambil kepalanya, bisa nggak nanti pas di sini. Nanti kita penandanya, kita buat sebuah lingkaran mengelilingi kepala ini dulu, penandanya sebagai penanda. Nah, karena itu di sini saya buat sebuah function untuk menggambar lingkaran. Ini function untuk menggambar lingkaran dengan parameter resolusi lingkarannya, kemudian pusatnya di mana, kemudian radiusnya. Radiusnya. Ini function rumus untuk membuat sebuah lingkaran menggunakan function yang ada di Python, cosin dan seterusnya. Ini saya kira tidak perlu jelaskan. Kemudian function yang kedua sama di pertemuan yang sebelumnya, saya buat function untuk menampilkan gambarnya. Ini cuma satu gambar biar besar ya, biar kelihatan besar. 16 kali 16. Nah, karena itu ini tampilkan cukup besar. Nah, kita coba nanti ambil kepalanya saja. Nah, kemudian kita gunakan misalkan penandanya points, titik yang akan kita gambar. Nah, kita panggil function yang kita buat, yaitu function lingkaran tadi dengan parameter resolusinya di sini saya buat 200, kemudian centernya 100, 210, kemudian radiusnya 100. Jadi dari pusat di sini 100 kiri ke 100 kanan ya.
Kemudian di sini digunakan untuk supaya ujungnya pas gitu, tidak memotong. Ini satu. Nah, kalau kita lihat hasilnya, kita plot pointsnya pada gambar lingkarannya ini. Ini kita panggil fungsi tampilkan yang tadi. Nah, kita coba tunjukkan. Jadi kalau kita mau ngeplot sebuah grafik atau yang lainnya, bisa kita gunakan ini axplots ya. Ini warnanya R, berarti min R red tebalannya. Kalau kita lihat hasilnya, gambar lingkarannya nah seperti ini. Nah, ini kurang ke tengah sedikit was wajahnya, berarti kita coba rubah lagi 200. Ini kan baris, ini baris, ini kolom. Ini kolomnya kurang geser ke sini dikit ya. Kita tambahin misalkan 215. Nah, ini sudah cukup ke tengah, pas kepala. Nanti kontur nanti dia akan mencari kontur-kontur, jadi memang berhubungan dengan edge ya nanti, sehingga nanti membuat tepi pada area yang berbatasan cukup memiliki perbedaan yang cukup mencolok di sini. Nah, cara menggunakannya aktif kontur, tinggal kita panggil fungsinya tadi aktif kontur yang sudah kita panggil di sini ya, aktif kontur. Kemudian image berarti inputnya di sini image yang sudah gray, MJ bukan image original. Image gray, sudah gray. Points ini penandanya, lingkaran ini berarti ya, lingkaran di sini yang kita masukkan. Biar tahu perbedaannya, misalkan alfanya tidak kita masukkan terlebih dahulu. Kira-kira hasilnya gimana gitu ya. Ini enggak kelihatan karena ada default alfanya di sini. Kita baru tambahkan alfa. Tadi 0,05 misalkan. Kita lihat. Oh sorry, ini bukan koma, titik ya. Belum kelihatan. Oh sorry, belum kelihatan karena ini ya, tadi belum kita plotnya belum kita aktifkan. Nah ini kita tampilkan hasilnya dalam warna biru, B blue. Nah seperti ini hasilnya, kita lihat. Nah, walaupun masih jelek ya, nah, birunya. Kalau tadi tanpa alfa, atau anggap aja alfanya 0. Nah, sini masih dekat dengan penandanya. Ya. Nah, tadi kita gunakan 0,05 sudah masuk ke situ, ke tepi kepalanya, cuman masih belum begitu bagus.
Nah, coba kita kasih nilai yang lainnya 01 misalnya. Kemudian kita tipiskan gambarnya, misalkan 1 ini aja. Nah, supaya kelihatan ya, kalau terlalu tebal nanti nggak terlalu kelihatan. Nah, ini sudah cukup lumayan dekat ya. Nah, sehingga kita bisa motong walaupun belum terlalu perfect. Nah, ini sebenarnya bisa kita kontrol variabel-variabel yang lainnya. Misalkan ininya kita geser center dari tadi, misalkan center dari penandanya. Nah, sudah cukup lumayan. Kalau kita lihat, nah, lebih bagus warna biru. Kalau yang lebih jelas nih kita rubah 2, agak sedikit birunya agak sedikit tebal. Nah, walaupun belum cukup sempurna juga ya. Jadi biasanya teknik ini penandanya bisa dibuat secara interaktif. Jadi lingkarannya di sini tidak perlu kita buat fungsi tadi, bisa interaktif menggunakan mouse. Di sini kita buat lingkaran gitu, kemudian langsung dilakukan proses segmentasi seperti ini gitu. Kalau teman-teman pernah menggunakan Magic Wand pada Photoshop, cuma Magic Wand kan diklik. Nah, kalau di sini membuat sebuah bentuk mengelilingi objek tersebut, entah itu lingkaran, entah itu kotak ya. Intinya di sana penandanya. Kalau Magic Wand tekniknya di situ mencari warna yang berdekatan sama gitu ya. Kalau ini enggak, lebih ke edge, tepi. Dari sini, dimulai dari areanya di sini. Sehingga di sini di dalamnya di sini walaupun terdapat perbedaan mencolok, dia tidak dikenakan tepinya. Artinya tidak ada muncul birunya gitu ya. Berbeda dengan edge detection. Kalau edge detection biasanya di dalamnya di sini masih banyak tepi-tepi juga ya, itu perbedaannya. Oke, itu aktif kontur. Kemudian teknik yang terakhir pada pertemuan kali ini yaitu watershed. Watershed atau disebut sebagai dash ya. Jadi kalau teknik watershed di sini, kalau teman-teman pernah ke sungai misalkan, kemudian teman-teman di situ melemparkan beberapa titik batu pada beberapa lokasi titik gini, maka muncul ombak. Ombak ini misalkan dari 2 titik, akhirnya lama-lama akan ketemu. Nah, pertemuan itulah yang akan dibuat pemisah, disebut sebagai dam. Nah, ini juga tekniknya sebenarnya watershed di sini ada yang unsupervised, ada yang supervised tekniknya. Nah, yang saya ajarkan di sini sebenarnya yang supervised, terawasi, artinya dengan penanda. Tapi watershed juga ada yang unsupervised tanpa penanda. Jadi tahapannya dimulai dari penanda ya, yang ditentukan oleh pengguna, entah itu kita kasih titik atau berdasarkan preprocessing tertentu. Nah, kita seperti tadi membuat penandanya. Kemudian dari penanda tersebut itu merupakan sebuah setnya, titiknya. Dari situlah muncul airnya yang pertama kali. Akhirnya muncul sampai memenuhi basinnya. Basin itu apa ya, seperti mangkok ya. Atau kalau saya lebih senang menggunakan ombaknya ya. Di awal muncul ombaknya. Kemudian masing-masing sheet ini, titik-titik ini, penanda ini akan
semakin lama semakin menyebar, akhirnya saling bertumpukan. Nah, di lokasi pertumpukan itulah nanti akan terbentuk sebuah dam. Nah, seperti jadi watershed juga sama, dia pada modul library segmentation. Di sini kita tambahkan modul SkyPy untuk menggambar lingkarannya, sama kita buat kita gunakan untuk melakukan distance transformasi jarak ya di sini. Karena di sini nanti kita perlu ini untuk kalau ini teknik untuk memunculkan penandanya ya. Kalau ini menggambar image dua buah lingkaran ya, dua buah lingkaran yang saling bertumpuk. Ini lingkarannya digambar, dibuat radius dan yang lainnya. Ini jari-jarinya saling berdekatan 16-20, cukup dekat. Ini posisi x y nya ini kan cukup dekat. Nah, sehingga nanti dengan radiusnya itu 80, nanti diharapkan di situ menjadi sebuah gambar seperti ini, overlapping object atau objek yang saling bertumpuk. Nah, watershed tujuannya digunakan untuk memisahkan yang tadi ya, memisahkan objek yang saling bertumpuk di sini. Kenapa kok perlu kita pisahkan? Karena pada salah satu tahap penting di situ ketika recognition, pengenalan, identifikasi. Nah, kita perlu pisahkan objek tersebut kan ya. Atau kita misalkan mau menghitung berapa sih jumlah lingkaran yang ada di dalam image tersebut. Nah, kalau objeknya masih jadi satu seperti ini dianggap satu objek. Nah, oleh karena itu di sini perlu kita pisahkan sehingga hasil evaluasinya benar. Kalau mata kita ya enak aja menghitung. Cuman kalau misalkan cuma dua ya enak ya mata kita menghitung. Tapi kalau objeknya banyak, kemudian banyak yang bertumpuk, nah, nanti menjadi masalah ya. Sehingga untuk menjadikannya sebuah teknik yang otomatis ya perlu kita gunakan di sini ya. Kelebihannya watershed dibandingkan teknik-teknik yang sebelumnya. Kemarin ada juga teknik yang kita gunakan untuk memisahkan objek yang bertumpuk, yaitu erosi ya, opening. Nah, kalau kemarin opening pada teknik morfologi itu kelemahannya dia akan merubah ukuran, nanti merusak ukuran objek yang sesungguhnya, karena dia akan memperkecil kan ya, memperkecil ukurannya. Nah, kalau teknik watershed di sini enggak, dia cuma memotong saja pada areanya. Yang kalau misalkan di sini ini distance transformnya di sini digunakan nanti sebagai penandanya ya. Nah, sini penandanya. Kemudian digunakan watershed, dia akan menyebar sampai kiri kanan sampai di sini dianggap yang putih ini kan ketinggian gitu ya. Sedangkan yang hitam di sini kedalaman. Ketika air ini dituangkan, kalau tadi saya menggunakan ilustrasi sebuah gelombang gitu ya, ketika kita di tepi sungai. Kalau ini basin atau misalkan atau semen membuat sebuah lubang di tanah gitu ya, kemudian yang saling berdekatan dengan ketinggian yang berbeda. Nah, di sini kemudian tuangkan air juga secara bersamaan, maka akan suatu waktu dia akan bertemu di sini. Nah, pertemuan air tersebutlah dibentuk sebuah dam. Nah, ini dam itu akan digunakan sebagai pemisahnya. Nah, itu watershed. Makanya di sini perlu ini desain transform ini digunakan sebagai markernya. Kemudian peak lokal max-nya yang maksimum, distance di sini, footprint-nya, dan seterusnya.
baru nah disinilah teknik waterset yang digunakan. Ini mark distance transformnya min, artinya min kenapa? Karena menyebar kan ya, dari kebalikannya dari yang distance tadi. Tadi awalnya kan dari penyebarannya untuk membuat distance itu dari samping, kemudian dicari senternya. Artinya di sini cari tengahnya. Itu membuat distance. Sehingga ketemu center di sini. Distance transform yang di sini ketemu center tengah, itu yang dianggap sebagai lubang yang terdalamnya hitam. Nah, itu kemudian dia kasih air. Ini seperti kita mengasih air pada teknik waterset ini, kasih air min distance ini, sehingga semakin menyebar kebalikan dari distance tadi ke sini, keluar. Nah, marker ngasih berarti di sini titiknya di sini. Baru kemudian di masking, artinya dipisahkan, di masking di objeknya ditandai dengan nilai label tertentu, masking. Nah, sehingga ketika waterset di min distance tadi kan tujuannya pertama, distance digunakan untuk mencari nilai tengahnya sebagai marker. Kemudian waterset di sini seperti memberikan air, titik markernya tadi dianggap sebagai biji benih airnya, sumber airnya lah misalkan. Anggap aja sumber lah yang paling gampang ya. Sumber, kemudian muncul sumber mengalir terus sampai meluber. Nah, pertemuan antara dua sumber inilah yang dibentuk sebuah dam, sehingga memisahkan dua objek tersebut. Nah, mengalir terus itulah ini sini waterset di sini. Itu tentang waterset. Di sini digunakan untuk misalkan yang di sini kita coba gunakan image, kita gunakan image ini sebagai inputnya ya. Coba sih, ini tadi segmentation labels. Coba ya, yang di sini kita gunakan labels. Kemudian nggak cocok ternyata. Bentuk jenis NDI image-nya ya. Biasanya kita gunakan image yang sesungguhnya malah bisa nanti bisa teman-teman bisa mencoba jenis image yang lainnya. Oke, saya kira cukupkan sekian pertemuan hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.